saya yang memimpin para resi. Masya Allah. Ayah beliau yang Prabu Erlangga. Ayah dari Prabu Erlangga ya. Siap. Karena dulu tempat itu hanya untuk penyucian. Di tempat itu pula tempat di mana para resi berkumpul. Oh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah. Kali ini kami kembali untuk melakukan mediumisasi, untuk melakukan suatu pengungkapan Jolotundo ya. Jadi kali ini kami ingin mengungkap tempat Jolotundo ya. Ini sejarah asal usulnya, kemudian fungsinya apa, dan juga sisi-sisi spiritual di tempat itu. Karena saya ketahui di tempat itu banyak sekali para tokoh spiritual yang berkunjung ke tempat itu dan memiliki banyak tujuan ya. Tidak hanya untuk mandi sesuci, tapi di situ juga ada yang melakukan sembahyang, ada juga yang melakukan suatu hajat-hajat tertentu, hajat-hajat duniawi. Nah, ada juga sedikit yang pernah saya ketahui secara langsung, yaitu adanya orang yang meminta pesugihan di tempat itu. Jadi waktu itu mendengarkan ya, kami itu mendengarkan ada dukun, ada paranormalnya, dan pasiennya itu berkomunikasi waktu itu sekitar jam 2 malam. Kami waktu lewat itu mendengarkan. Nah, apa benar di situ sering digunakan untuk minta-minta atau pesugihan seperti itu? Nanti kita akan coba ungkap. Nah, Mas Hasim pernah berkunjung ke Jolotundo ya? Pernah ya? Pernah. Mungkin sudah beberapa kali kalau tidak salah ya? 3 kali 4 kalian lah. Oke. Nah, kalau menurut Mas Hasim sendiri, pernah nggak melihat fenomena di tempat Jolotundo itu, Mas? Untuk melihat fenomena itu belum sih, Mas ya. Belum pernah. Cuman kalau untuk merasakan suatu energinya gimana, itu pernah lah. Ya. Dan nantinya kita akan coba untuk mengungkap itu petilasannya Mahapatih Narotama. Nah, apakah benar itu petilasan beliau? Nah, kita akan coba ungkap. Kita akan coba undang sosok yang positif yang mungkin mendiami di Jolotundo. Positif itu dalam artian sosok yang tenang, yang baik, yang bisa kita ajak komunikasi ya, yang tidak brutal dan tidak melawan ya. Karena di Jolotundo sendiri kalau dari sisi energi saya rasakan ada sebagian yang negatif, ada sebagian yang positif, memang seperti itu. Kami siap ya? Siap, Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
jawaban yang bagus dan nanti bisa kita gali informasi dengan baik. La ilaha illallah Muhammad. Oke. Assalamualaikum. Oke, alhamdulillah. Selamat datang di tempat kami. Oke, saya perkenalkan dulu. Nama saya Eko, paring asmo Eko, saking Sanggar Adiluhung. Oke. Sebelumnya, apa benar Anda berasal dari area Jolotundo? Ya, Oke. Boleh tahu dengan siapa saya berkomunikasi ini? Resi Sarasworo. Oke, alhamdulillah. Anda di Jolotundo mendiami di daerah mana? di atas. Oh, di atas. Tepat di atas Jolotundo atau agak naik lagi? Agak naik. Berarti tidak pas di area petirtaannya itu ya? Ya, Oh, berarti di atas itu ada perkumpulan resi-resi ya? Banyak di atas itu ya? saya yang memimpin para resi. Masya Allah. Oke. Kami pernah mendengar satu nama, Resi Cipto. Cipto Tirtawongso. Ya, Ada itu ya? Oke, Resi, saya pribadi ingin mengungkap dan menggali informasi tentang petirtaan Candi Jolotundo itu, dan yang kedua tentang petilasan Mahapatih Narotama. Nah, yang pertama sekali tentang petirtaan Jolotundo itu, apa benar dibuat di era Prabu Erlangga atau sebelumnya itu? Sebelumnya. Siapa itu yang membuat? Ayah beliau ya. eranya ayah beliau yang Prabu Erlangga. Ayah dari Prabu Erlangga ya. Siapa itu? Beliau bernama siapa itu? Tidak tahu atau tidak mau menyebutkan? Tidak mau ya. Apa yang dikenal dengan Prabu Udayana itu? Di bangsa kami kan mengenal Prabu Udayana di dalam sejarah. Oke. Jadi memang bangunan itu dibangun oleh beliau ya, Prabu Udayana. Nah, apa benar membangun itu sewaktu beliau masih menjadi raja atau apa? Masih menjadi raja atau sudah tidak menjadi raja? Ketika Masih menjadi raja waktu itu di era Mataram ya, Medang. ya, masih di era kerajaan Medang. Kemudian berarti kekuasaan Medang saat itu menyatu dengan Bali seperti itu ya. Benar. Oke. Lantas beliau membuat petirtaan di situ, candi di situ, itu atas petunjuk atau memang keinginan beliau? Atas petunjuk Atas petunjuk ya. ya.
sehingga membuat penderitaan di situ. Apa dari petunjuk dari Romo? Oke, Salah satunya. Oke, alhamdulillah. Kemudian di situ apa benar air yang keluar dari Jolotundo itu bisa untuk penyembuhan, bisa untuk awet muda, seperti itu? Kalau mandi di situ bisa awet muda, bisa auranya bisa cerah, kemudian bisa untuk penyembuhan. Bagaimana itu? Itu hanya kepercayaan mereka semua. Oh, itu hanya sebuah kepercayaan saja ya. Namun secara teori lah, secara realnya tidak ada ya. Air itu hanya air bersih, suci seperti biasa, layaknya air di gunung lainnya. Ya, Oke. karena dulu tempat itu hanya untuk penyucian. Oh, dulu untuk penyucian ya. Ya, Penyucian apa itu? Penyucian tubuh atau ada yang lain juga? penyucian seorang para resi. Oh, para resi mensucikan diri di situ. Ya, ketika mereka sudah mencapai ladahnya, maka mereka menyucikan diri ke tempat itu. Masya Allah. Itu pun juga atas perintah Yang Prabu Raja Langga. Prabu Erlangga ya. Oke. Karena di tempat itu pula tempat di mana para resi berkumpul. Oh, jadi tempat itu dulunya menjadi perkumpulan tempat para resi ya. Sebelum para resi itu ditugaskan untuk ke suatu tempat, makanya tempat itu menjadi penyucian diri sebelum mengabdi di suatu tempat. Oke, masuk akal sekali. Dan Gunung Penanggungan ini terkenal dengan kedewa guruan atau tempat latihan para resi. Benar ya. Berarti candi-candi di atas itu, termasuk di area timur ini, juga menjadi tempat olah batinnya para resi. Ya, sebelum mereka ditugaskan di tempat lain untuk menyebarkan Ajaran-ajaran para resi. ajaran-ajaran para resi. Oke. Disitulah mereka disucikan terlebih dahulu, didharmakan terlebih dahulu. Maka setelah itu mereka diperbolehkan untuk wajang ke suatu tempat daerah. Oke. Kalau filosofi di candi-candi yang ada di Gunung Penanggungan itu, apakah setiap tingkatan itu melambangkan tingkatan para resi? Ya, Berarti semakin tinggi candinya itu berarti yang mendiami di situ resi yang paling tinggi. benar. Masya Allah. Seperti itu ya. Kalau di jalur Gunung Pegel itu ada candi yang paling tinggi, Candi Sinta.
Kalau sekarang kami menyebutnya itu, dulu candi apa itu? Di atasnya yang ada gentongnya itu, atasnya kan ada candi. Dulu candi apa itu kalau kami boleh tahu? Ya, dulu tidak ada namanya. Oh, dulu tidak ada namanya ya. Ya, Oke, ya mungkin sekarang saja memang diberi nama-nama untuk tanda. Termasuk ada Candi Naga, ya. ya, semua itu hanya tanda nama-nama saja. Oke. Lalu dengan nama Jolotundo sendiri, apakah memiliki makna tersendiri Jolotundo itu? Ada. Apa itu, boleh dijelaskan kepada kami sedikit mungkin? Sebuah tempat penyucian berkumpulnya para resi. Intinya di situ. Oh, seperti itu ya. Tapi makna dari Jolotundo itu bertingkat-tingkat ya. Ya, Oke. Lantas dengan pertapaan petilasannya Mahapatih Narutama itu, apakah benar beliau ada di situ dulu? ya, Memang benar ya. Sebuah pertapaan memang di situ. sebuah pertapaan. Oke. Lantas kemarin ketika saya pernah berkunjung ke sana, energinya sangat panas, saya rasakan negatif sekali. Bagaimana itu kondisinya di situ sekarang? Apa memang dikuasai oleh cincin negatif saat ini? Ya, banyak bangsa-bangsa kami yang nakal sudah mempengaruhi pikiran bangsa manusia. Masya Allah. Termasuk di Jolotundo sendiri ya. Benar, banyak pikiran-pikiran bangsa manusia sudah dipengaruhi oleh bangsa kami yang tidak terlihat. Iya. Karena itu perbuatan mereka sendiri Iya. tanpa perbuatan bangsa manusia, bangsa kami tidak akan bisa mempengaruhi pikiran manusia itu. Memang manusianya sendiri yang mungkin kurang ilmu, kurang pengetahuan, kurang ajaran kebaikan, sehingga mudah tersesat, mudah terbawa oleh sifat-sifat duniawi, bujuk rayu. Ya, Tapi ada juga tidak yang di sana itu mereka meminta semacam pesugihan? ada Saja ya. Tapi ada tidak cincin pesugihan yang di situ, maksudnya mereka datang? Ada ya. itu tadi karena ulah Manusianya sendiri. pikiran manusia Berarti yang membuat bangsa kami datang. oke. Jadi karena manusianya itu sendiri kemudian mengundang sosok-sosok, Benar, akhirnya melayani mereka. Masya Allah. Tapi awalnya tidak ada di situ ya. Awalnya hanya bangsa-bangsa Anda yang
bersih-bersih, yang positif-positif. Ya, Para resi. karena dulu tempat penyucian diri. Setelah mencapai suatu, Tapi sebelum candi itu dibangun, apa dulu juga memang digunakan untuk penyucian diri di situ? Apa ada sumber di situ dulu? ada. Ada ya memang. Dan digunakan oleh orang-orang dulu. Ya, Berarti sebelum semenjak menjadi sebuah tempat para resi, maka dibuatlah tempat itu tempat pertilaan buat pembersihan diri, penyucian. Tapi dulu namanya apa Jolotundo itu? Apa tidak ada namanya dulu? Tidak ada. Tidak ada namanya ya. Ya, Masya Allah, hanya petirtaan seperti itu saja. pertirtaan Pasucen. Oh, petirtaan Pasucen, Masya Allah. Oke. Ada lagi yang ingin saya tanyakan, di bawah itu, di bawah area Jolotundo itu kan ada makam. Nah, di bawah itu kalau saya melihat semacam ada batuan-batuan candi di situ. Apa benar itu? Ada makam umum itu di bawahnya itu? Ya, masih banyak candi-candi yang terpendam. Oh, banyak ya. Ya, Di bawah area Jolotundo. benar. Masya Allah. La quwata illa billah. Oke. Tapi apakah tempat itu, petirtaan itu juga digunakan oleh bangsa Anda untuk mensucikan diri? Ya, Termasuk bangsa resi juga, dari bangsa gaib juga melakukan pencucian di situ ya. benar. Nah, sedikit ini kalau bahas tentang resi ini ya. Apakah dulu sosok yang saya kenal dengan nama Pangeran Sastro itu dulu mempelajari keresian juga? Ya, Karena dari apa ya, karakter beliau mendekati tokoh-tokoh resi juga, karakternya yang halus, tenang. Oke, mungkin ada hal lagi yang ingin Anda sampaikan tentang petirtaan Jolotundo ini kepada kami. Bagaimana sih sikap manusia-manusia saat ini ketika berkunjung ke situ seharusnya? sampaikan pada mereka, Iya. janganlah mengotori tempat itu Jangan mengotori tempat itu. dan juga mengotori pikiran manusia itu sendiri, Iya. karena jiwa yang kotor itu berawal dari pikiran manusia yang kotor. Oke, jiwa yang kotor berawal dari pikiran manusia yang kotor. Ketika keduanya sudah kotor, maka alam ini juga akan ikut kotor ya. Masya Allah. karena di kepercayaan kami, ketika pikiran bangsa manusia itu bersih, jernih,
seperti itu ya. Di dalam ajaran kami, di dalam keyakinan kami ada yang namanya ajab. Ajab itu ketika manusia sudah berlebihan dalam berbuat dosa, dalam berperilaku buruk, maka Tuhan atau Allah itu akan memberikan semacam hukuman seperti itu. Oke. Lantas ada mitos yang beredar itu ikan-ikan di Jolotundo itu di dalamnya ada bangsa gaibnya. Itu bagaimana? Bukan di dalam ikannya yang ada bangsa gaibnya. Oh, bukan di dalam ikannya ya. Lantas? Tapi di kolam itu. Oh, di kolam itu. Lalu bagaimana dengan ketika ada orang mengambil ikan di situ dimakan, apakah boleh? Tidak masalah. Tidak masalah ya. Yang penting harus izin dulu. Ya, izinnya ini kepada siapa? Penjaga manusia yang menjaga di situ? Atau kepada gaibnya? Kepada gaibnya. Oke, jadi ikan-ikan itu juga dijaga oleh mereka? Ya. Seperti itu ya. Sehingga ketika diambil merasa dicuri ya? Benar. Oke. Bukan berarti ikannya yang ditempati bangsa kami, tapi wilayah itulah yang dijaga oleh bangsa kami. Oke. Ada dulu pernah ada seorang saudara kami lah mengatakan di situ ada sosok bernama Prabu Anom Kusumo. Apa tokoh itu pernah ada? Apakah sosok itu ada? Kenal atau tidak ada? Belum tahu ya. Oh, berarti tidak benar itu. Oke. Nah, saya pernah berkunjung ke sana itu. Yang pertama melihat sosok perempuan berselendang hijau, sering nari-nari itu di atas itu. Ada itu ya? Ada. Ya, itu yang sering memberikan hasutan mungkin ya? Ya itu tadi karena pikiran manusia yang udah dikotori. Oke. Datanglah ke tempat itu, niat untuk menyucikan diri, membersihkan diri. Iya, kami kalau ada air yang seger gitu ya biasanya kami juga untuk mandi, untuk membersihkan tubuh ini yang dari kotoran-kotoran seperti itu, untuk menyegarkan tubuh. Tidak lain dan tidak bukan hanya sekedar itu. Tidak ada niatan ketika mandi di tempat itu kemudian bisa awet muda, bisa 10 tahun lebih muda. Nah, tidak ada. Bagi kami itu adalah air suci yang bisa diminum, menyegarkan, menyehatkan layaknya air-air di gunung lainnya. Ya. Oke. Masya Allah, la quwata illa billah. Dan insya Allah mungkin lain waktu saya akan berkunjung ke sana ya, juga untuk biasanya ngopi-ngopi kalau saya di sana. Saya tunggu kedatangannya. Oke, insya Allah. Oke, ada lagi mungkin yang bisa Resi sampaikan, terutama untuk saya atau untuk saudara-saudara saya? Lain waktu ya. Oke. Tadi kenapa kok Resi tiba-tiba datang ke sini? Biasanya kan memberi utusan untuk datang. Atau memang tertarik dengan undangan saya itu tadi? Ya. Oke. Baik. Oke. Saya pamit dulu. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih
sampaikan salam saya kepada mereka semua. Iya, insya Allah. Ini juga direkam, nanti insya Allah akan dilihat mereka semua. Saya pamit pulang dulu. Oke, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillah, ya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kram. Santai dulu. Oke, Mas Yusuf. Apa yang dilihat dan dirasakan tadi, Mas Yusuf? Enak, Mas. Tadi pembahasannya cukup jelas juga ya, cukup nyentrik. Bahwasanya di situ merupakan tempat pensucian, memang cukup penderitaan pensucian atau apa ya tadi ya. Jadi namanya dulu bukan Jolotundo, itu bukan cuma penderitaan pensucian gitu, atau hanya sebuah penderitaan. Nah, uniknya di situ ternyata merupakan tempat untuk pensucian para resi. Jadi resi-resi yang telah lulus digembleng di sekitaran situ, itu kemudian dimandikan, disucikan di situ sebelum mereka kemudian membagikan ajaran-ajaran mereka. Nah, adanya penderitaan itu sebelum dibangun candi itu sudah ada penderitaan itu, memang digunakan untuk pensucian di tempat itu. Lantas kemudian dibangun oleh Prabu Udayana tadi, ayah dari Prabu Erlangga. Kerajaan apa tuh, Mas? Prabu Erlangga itu Prabu Udayana dulu itu raja di Bali yang menikah dengan salah satu anak raja di Medang. Jadi menantunya Raja Medang. Menantunya Raja Medang. Nah, Raja Medang ini kalau tidak salah waktu itu ini anaknya Empu Sindok. Jadi cucunya Empu Sindok ini nikah dengan Prabu Udayana, kurang lebih seperti itu ya. Kalau saya salah nanti bisa dikoreksi. Nah, jadi Prabu Erlangga ini termasuk apa ya, cangganya cucu. Oke. Nah, Medang itu kan kalau tidak salah kemudian runtuhnya itu diserang Sriwijaya kalau tidak salah. Diserang Sriwijaya, kemudian Prabu Erlangga itu melarikan diri yang bersama Mahapati Narotama itu. Seperti itu. Oke. Apa yang bisa diceritakan ini kepada kami, Mas Yusuf? Saya pribadi tadi hanya sekedar melihat sosok resi, Mas ya. Jadi resi itu beliau ini panjang, jenggotnya panjang, rambutnya digelung, tapi gelungnya itu pakai kayak bijinya botol dulu, Mas. Nah, itu di sininya. Terus di sini juga pakai gelang-gelang kayu gitu. Cuman pakaiannya itu putih, Mas. Pakaiannya putih, cuman atasannya kayak selendang gitu. Kayak
pakai selendang. Nah, terus di sininya itu ada, di kepalanya ada ikat kain warna putih juga, dan beliau memakai, jelas semua pakai alas kaki, cuman alas kakinya itu kayaknya itu dari kayu, kulit kayu alas kakinya itu. Nah terus apa tadi yang saya lihat lagi ya, di ini nggak tahu sebelah mana Jolotundo itu, saya kurang tahu, kurang paham lah. Di salah satu tempat di Jolotundo itu tadi saya lihat itu ada bangunan candi-candi kecil gitu, tapi di apa kayak di dalam gitu loh mas, nggak kelihatan gitu. Oh sebenarnya Iya. itu areanya di bawahnya Jolotundo itu ada candi-candi waktu ada pedang. Hanya itu sih mas yang saya lihat, soalnya energinya tadi juga saya rasakan tuh halus sekali, tajam. Iya. Oke, mungkin itu saja ya penggalian informasi kita tentang Candi Jolotundo, yang mana ketika kita berkunjung ke tempat seperti itu, luruskan niat kita, bersihkan pikiran dan jiwa kita ya, karena bangsa seperti itu mampu mendeteksi apa yang kita pikirkan ya. Kalau kita pemikirannya itu tidak bersih ya, kita pemikirannya duniawi, pengen kaya, pengen dagangan laris, pengen apa itu sebenarnya kotoran daripada jiwa kita itu sebenarnya, dan itu terkadang mampu memicu dan mengundang sosok-sosok yang juga kurang baik ya. Nah di tempat itu selain digunakan oleh manusia untuk mensucikan, ternyata bangsa gaib juga mensucikan di tempat itu, bangsa resi gaib juga di tempat itu, karena memang di Gunung Penanggungan ini termasuk banyak sekali resi di sini ya. Di situ banyak sekali resi-resinya seperti itu. Oke, amin. Mas Hasim ada yang ditanyakan? Lupa saya mas, sosok perempuan itu mas. Nah, pakai selendang hijau itu Ya, yang sering yang paling sering mengganggu, menghasut lah di tempat situ. anak buahnya itu. Oke. Yang siapa itu loh, kalau nggak salah namanya ini siapa itu. Oke, syukur alhamdulillah telah selesai acara kita pada malam hari ini. Semoga ada ilmu dan hikmah yang bisa kita ambil bersama. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang layar HP Anda di Suryo